Baik, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Sibarasia, Prodi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang terkait hasil jawaban tugas akhir yang telah diberikan, yang berjudul Pabrik Pengolahan Susu Kota Lembang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing Ibu Pustika Ayuning Puri yang pada UAS kali ini memberikan tugas untuk membuat sebuah video presentasi yang mana tentunya memberikan kesempatan bagi saya khususnya untuk berani dan mampu mempresentasikan sebuah materi. Ini merupakan materi pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 6 materi pokok, diantaranya latar belakang, analisis kelayakan, kemudian data permintaan dan penawaran, spesifikasi lokasi, kemudian aspek finansial, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Keenam poin materi pembahasan ini tentunya erat kaitannya dengan proyek yang akan saya proposalkan, yaitu terkait pembuatan pabrik susu di Kota Lembang. Oke, yang pertama terkait latar belakang, ya hal-hal yang melatar belakangi adanya proyek ini adalah dari data yang kita dapat, yaitu terdapat minimnya pabrik pengolahan susu di Kota Lembang. Sementara kalau kita lihat data yang ada, yaitu terkait permintaan dari restoran, hotel, dan tempat kuliner lainnya, ini selalu meningkat antara 10% hingga 30% setiap tahunnya, terutama saat musim-musim tertentu ya, seperti liburan sekolah, kemudian akhir tahun, dan sebagainya. Hal ini tentu menciptakan peluang bisnis yang signifikan. Belum terpenuhinya permintaan susu, sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa peluang usaha tersebut masih terbuka lebar ya, seperti hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Apabila demand banyak dan supply-nya sedikit, artinya ini berpotensi mendapatkan sebuah peluang yang besar dengan keuntungan yang tinggi seperti itu. Tentunya usaha ini juga memerlukan pengembangan produk agar memiliki nilai lebih saat dilihat dan dapat meyakinkan konsumen untuk membelinya. Kemudian untuk mengetahui apakah investasi usaha pembuatan pengolahan pabrik susu di kawasan Kota Lembang ini dapat mengembalikan modal yang telah diinvestasikan dengan jangka waktu tertentu, maka tentunya perlu dilakukan sebuah studi terkait kelayakan pengembangan usaha agar segala risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan ini dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi hal-hal itulah yang melatar belakangi terkait adanya proyek ini. Kemudian analisis-analisis yang kita lakukan untuk menunjang terkait proyek ini adalah yang pertama kita analisis kelayakan, di mana studi kelayakan ini dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting, diantaranya adalah aspek pasar, aspek teknis, aspek legal dan lingkungan, kemudian aspek manajemen sumber daya manusia atau MSDM, dan yang terakhir adalah aspek finansial. Kemudian penjelasan dari masing-masing aspek ini apa sih aspek pasar itu? Ya, apabila kita menangkap dari definisi berbagai ahli yang mengatakan bahwa pasar merupakan suatu kelompok orang yang mengorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar, sehingga dengan demikian itu terbentuk harga. Kemudian aspek pasar ini meliputi banyak hal, diantaranya ada data permintaan dan penawaran, kemudian data harga pesaing, dan strategi pemasaran dari pesaing yang ada, seperti itu. Jadi ini merupakan aspek studi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aspek teknis. Jadi aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan sebuah usaha ya. Jadi secara teknis dan pengoperasiannya ini setelah usaha tersebut selesai dibangun. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas di aspek teknis. Di antaranya adalah perancangan sebuah produk, kemudian perencanaan kapasitas, kemudian perencanaan proses dan fasilitas, dan
perencanaan dari lokasi sebuah pabrik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek legal dan lingkungan. Ya, ini merupakan aspek yang sangat penting juga karena aspek yang berkenaan dengan suatu rencana bisnis. Jadi tentunya harus layak dari sisi yuridis atau legal dan lingkungan yang dapat dipelajari dari berbagai sisi. Jadi karakteristik kelayakan aspek legal dan lingkungan ini dilihat dari adanya badan hukum untuk usaha yang didirikan, ya, surat-surat izin yang diperlukan untuk legalisasi sebuah bisnis, dan memenuhi syarat dan aturan yang berlaku dalam menjaga lingkungan dan penanggulangan pencemaran. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek dari manajemen SDM, ya. Ini juga poin yang penting karena rencana bisnis yang akan diimplementasikan melalui pembangunan proyek secara rutin, jadi harus memerlukan kelayakan aspek dari sisi SDM. Jadi keberadaan SDM ini gitu ya, hendaknya dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah SDM yang diperlukan untuk pembangunan maupun pengimplementasian dari bisnis ini dapat dimiliki secara layak atau sebaliknya. Jadi beberapa aspek yang harus ada dalam manajemen SDM ini diantaranya adalah struktur organisasi, ini sangat penting. Kemudian perencanaan kebutuhan tenaga kerja, ini juga sangat penting. Jangan sampai kita over tenaga kerja yang mengakibatkan tentunya bertambahnya biaya produksi. Kemudian yang terakhir adalah program pelatihan. Jadi program-program apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah aspek finansial, ya. Tujuan dari aspek finansial ini tentunya tak lain adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, kemudian biaya modal, terus kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang atau tidak, seperti itu. Jadi inilah 5 aspek penting terkait studi kelayakan dari sebuah proyek pembangunan pabrik, seperti itu. Kemudian data permintaan dan penawaran, ya, seperti yang disampaikan di awal bahwa adanya permintaan yang terus meningkat sementara keterbatasan dalam penyediaan bahan baku, ya, dan dalam hal ini ada susu, tentunya menimbulkan sebuah bukan menimbul menciptakan sebuah peluang usaha, ya. Dan ini merupakan data dari setiap tahunnya terkait permintaan susu sapi cair. Bisa kita lihat, ya, bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi kalau kita lihat kemampuan dari pabrik itu justru hanya mampu, kalau kita maksimal, ada 3 pabrik yang berada di Kota Lembang ini hanya mampu maksimal 6.400.000 liter. Artinya di sini masih ada kebutuhan sekitar 3 juta yang tidak mampu di-handle oleh pabrik di kawasan Kota Lembang. Ya, data menunjukkan bahwa permintaan susu sapi cair di Jawa Barat meningkat dari tahun 2008, ya, hingga 2012, sementara penawaran dari pabrik-pabrik juga menunjukkan tren yang peningkatan, meskipun masih sangat terbatas terkait adanya produksi, ya, dari susu sapi ini. Nah, ini merupakan data dan kita pakai untuk propose sebuah pabrik di Kota Lembang tersebut. Kemudian spesifikasi lokasi, kita juga menentukan banyak spesifikasi agar memang proyek ini benar-benar berjalan dan menguntungkan, seperti itu, ya. Ada beberapa aspek diantaranya dari lingkungan, jarak sumber terhadap apa namanya, bahan baku dan lain sebagainya. Jadi pemilihan lokasi pabrik didasarkan pada kriteria seperti luas tanah, terus kedekatan terhadap supplier dan tenaga kerja, serta ketersediaan sumber daya. Jadi Kecamatan Lembang ini kalau kita lihat dari data yang ada, ini lebih unggul dibandingkan kecamatan di Bandung Barat. Ini merupakan data penting, di mana dari data-data ini kita berangkat untuk melakukan sebuah decision atau apa namanya itu penunjukan sebuah lokasi.
Ini juga data yang sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek finansial. Jadi tujuan menganalisis aspek finansial ini, seperti yang kita sampaikan di awal, adalah untuk menentukan rencana investasi, yaitu dari sisi perhitungan biaya dan manfaat yang didapatkan. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek finansial, diantaranya adalah penentuan biaya investasi, kemudian laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi tentunya atau cash flow, dan kinerja finansial. Jadi untuk perhitungan ini ada beberapa aspek, diantaranya adalah perhitungan payback period atau PP yang lebih pendek dari umur proyek, kemudian perhitungan net present value atau NPF yang memberikan nilai positif, dan internal rate of return atau IRR yang lebih besar dari minimal acceptable rate of return. Jadi minimal rate untuk kembalinya itu harus lebih besar gitu ya. Kemudian data yang kita dapatkan bahwa untuk MAAR ini digunakan suku bunga deposito sebesar 12% per tahunnya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dan analisis finansial didapatkan payback period selama 3 tahun. Kemudian net present value-nya sebesar 2 triliun sekian, dan internal rate of return-nya ini seperti yang tercantum ini sebesar 36,47. Ini dari sisi aspek finansial, jadi kita dapatkan data-data tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu kesimpulannya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dengan metode-metode di slide sebelumnya, maka aspek finansial untuk usaha susu sapi ini bisa dikatakan layak karena memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, payback periodnya atau PP lebih pendek dari pada waktu analisis usaha sapi, yaitu 3 tahun. Kemudian nilai net present value-nya atau NPF ini lebih besar dari 0, yaitu sebesar 2 triliun sekian. Kemudian yang terakhir adalah nilai dari interest return of rate atau IRR. Ini lebih besar daripada nilai minimum attractive rate of return, yaitu sebesar 12,80%. Jadi secara kesimpulan, proyek ini bisa dijalankan dengan bisa mendirikan sebuah pabrik. Oke, ya demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.